Gunung Kerinci, atap Sumatera yang merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia, sekaligus tertinggi di Asia Tenggara, selalu memikat para petualang dengan pesona dan tantangannya. Gunung dengan ketinggian 3.805 mdpl ini berada di antara Jambi dan Padang. Perjalanan kami menuju Gunung Kerinci kami mulai sejak meninggalkan rumah menuju Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Kota Padang terkenal sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Untuk sampai di kaki Gunung Kerinci yaitu Kresik Tuo, kami menggunakan kendaraan darat. Perjalanan memakan waktu sekitar 7 hingga 8 jam, melewati jalan yang berkelok-kelok dan pemandangan yang indah. Menjelang senja, kami tiba di desa Kresik Tuo. Desa ini dikenal di kalangan pendaki sebagai titik awal pendakian menuju puncak Gunung Kerinci, gunung berapi tertinggi yang terletak di Pulau Sumatera. Udara sejuk khas pegunungan menyambut kami saat tiba di Kresik Tuo. Sungguh memberikan kesegaran setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Petualangan kami dimulai pada pagi yang cerah ketika matahari baru saja mengintip dari balik cakrawala. Kami menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa, baik pribadi maupun dibawa oleh porter. Dalam pendakian kali ini, kami dibantu oleh provider dari Kerinci Discovery. Jumlah tim mereka ada 4 orang, sehingga total kami ada berdelapan. Selamat pagi. Alhamdulillah kita udah di pintu rimba di Kerinci Sebelat National Park yang ini terkenal banget. Jadi kita mau naik ke Gunung Kerinci, insya Allah. Kita start dari jam 8.58, jam 9 kurang lah ya. Rencananya kita mau nanti istirahat dulu di shelter 1, habis itu kita akan ngecamp di shelter 3. Doakan mudah-mudahan kuat, sehat, selamat. Amin. Trek dengan tanah basah, akar pohon yang melintang, dan lorong sempit berdinding batu berlumut yang menanjak menjadi makanan kami di jalur ini. Sesekali suara siamang bersahutan dengan kicau burung menjadi semangat kami dalam menyeret langkah. Entah berapa lama akhirnya kami tiba di shelter 1. Tempat kami sebentar melepas penat dan sekedar mengurangi berat bawaan logistik untuk mengisi jatah makan siang ke perut kami. Pemandangan dari shelter 1 ini sudah terasa makin menakjubkan. Hutan lebat dan lembah yang dalam, juga puncak Kerinci di kejauhan yang berselimut kabut. Seakan menyapa dan mengingatkan bahwa tujuan kami sudah menanti. Dan perjuangan masih panjang, kawan. Bisa dibilang Kerinci ini untuk kalau dari segi treknya kurang cocok untuk pemula ya. Jadi cukup sulit gitu. Cukup sulit trek-treknya. Walaupun di awal pendakian tuh aku suka gitu karena cukup adem gitu di awal-awal pendakian, dan sepanjang perjalanan juga kita tuh dinaungi hutan tropis yang masih sangat asri. Kemudian ada juga binatang-binatang liar, jadi kayaknya masih sangat asri gitu. Pertama sekali memutuskan untuk ikut menanjak Kerinci itu sudah grogi di awal sih sebenarnya, udah yang kayak yang pengen banget mendaki Kerinci, tapi ada setitik keraguan bahwa bisa nggak ya gitu. Terus pas begitu turun sampai ujung aspal itu, begitu menengadah lihat ke atas, Allahu Akbar, ini aku ngapain sih gitu. Ngapain sih mau mendaki Kerinci gitu.
setinggi itu istilahnya gitu kan, melihatnya tuh kayaknya bisa nggak ya, tapi kan namanya udah memutuskan oke berangkat tuh nggak bisa tiba-tiba terus langsung udah sampai ujung kita udah deh nggak usah kita balik lagi gitu kan, nggak mungkin ya. Terus setelah dijalani ya ternyata benar adanya sulit. Trek Kerinci ini kalau boleh membandingkan dengan gunung-gunung yang sudah pernah aku daki sebelumnya, sedikit mirip dengan Salak ya. Di sini banyak tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi, ekstrim, dan itu butuh power yang sangat besar untuk mengangkat badan terutama. Melangkah kaki tuh kayaknya kita harus mikir, kira-kira kalau misalnya kita ngelangkah kaki ke sini tuh kepleset nggak ya gitu, pijakannya jejek nggak ya gitu, begitu kita melangkah tuh bakal jatuh nggak ya gitu. Terus ada pegangan-pegangannya itu kita harus pegang. Terus ada trek yang rapet banget, kita cuman bisa ngelangkah kaki gini aja tuh, kaki datar dua aja gitu, lurus gitu. Terus yang kata orang akan kaki ketemu ke dada tuh ya bener gitu, ngangkat kakinya tuh sampai segitunya gitu. Setelah berjam-jam mendaki, tibalah kami di shelter terakhir, yaitu shelter 3, tempat kami bermalam sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak keesokan harinya. Di sini kami merasakan kedekatan dengan alam yang begitu nyata, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dini hari kami bangun dari lelap dan bersiap melakukan pendakian menuju puncak Kerinci. Udara dingin yang menggigit dan pekatnya warna langit tak meredupkan tekad kami yang menyala. Dengan penerangan yang dipantulkan dari lampu di atas kepala, kami mulai melangkah perlahan, menapaki jalur yang semakin terjal dan berbatu. Semakin tinggi kami mendaki, semakin tipis udara yang masuk ke paru-paru kami, menjadi helaan nafas yang terengah-engah. Dingin sekali angin yang menyentuh wajah kami di Kerinci pagi itu. Tapi kami merasa harus terus melangkah gagah untuk sampai ke puncak. Kalau untuk trek ke summit kurang lebih hampir sama dengan gunung-gunung lainnya. Ciri khasnya batu-batuan gitu ya. Cuma bedanya di Kerinci ini menurut aku sulit. Sulitnya kenapa? Karena treknya banyak yang berpasir. Jadi pijakan kaki kita harus kokoh. Sulitnya sih menurut aku lebih ke pas turunan ya. Karena kanan kirinya itu jurang yang terbuka. Kemudian treknya pasir, jadi memang dibutuhkan kehati-hatian kita gitu. Aku tuh perasaannya cuma ada dua pilihan sih, antara aku nyerah sekarang aja deh gitu, atau aku lanjutin perjuangannya ini deh sampai ke atas gitu, karena kapan lagi gitu bisa sampai ke puncak atap Sumatera gitu. Begitu aja terus diulang-ulang dalam hati tuh, lanjut nggak ya gitu, sampai sesekali ngelihat center orang yang udah sampai ke summit ke atas gitu ditunjukin, oh iya udah tuh itu yang atasnya, beneran yang atas, bukan masih sana lagi, itu tuh udah yang kayak aduh nyampe nggak ya gitu.
di puncak. Alhamdulillah ya Allah. Ketika sampai di puncak, ya alhamdulillah luar biasa kita bisa melihat kawah yang terbuka sangat besar, dan Gunung Kerinci ini kan gunung aktif juga ya, masih salah satu gunung aktif tertinggi di Indonesia katanya ya. Jadi Masya Allah luar biasa, indah banget gitu. Dan beruntung kita dikasih cuaca cerah, walaupun gak terlalu cerah banget, tapi bisa melihat kawah itu secara jelas kayak gitu. Itu luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah, Puncak Kerinci. Pendakian ke Gunung Kerinci bukan hanya tentang menaklukkan puncak tertinggi, tetapi juga tentang perjalanan menemukan diri sendiri, merasakan kekuatan alam, dan menikmati kebersamaan dalam petualangan yang tak terlupakan. Gunung Kerinci akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup kami, sebuah kenangan indah yang akan kami bawa selamanya. Terima kasih Kerinci telah menerima kami dengan baik.